Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Reksi Oktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial kita mengenai Word, yaitu penulisan skripsi ataupun tugas akhir. Nah, pada tutorial sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana membuat sebuah template di Word ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan section break atau pemberian section pada halaman-halaman tertentu ataupun nomor halaman yang ingin kita lakukan penomoran yang berbeda. Jadi di sini jika kita ingin melakukan penomoran halaman yang berbeda, maka kita bisa memanfaatkan section. Nah, dengan adanya section ini kita bisa melakukan penomoran yang berbeda. Untuk tutorialnya kita mulai saja. Sebelumnya di sini telah dilihat teman-teman, ini merupakan file dokumen yang sebelumnya telah kita buat di Create Template. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada lembar kosong ternyata. Jadi kita bisa kita lakukan delete saja di lembar kosongnya. Kita bisa tekan backspace atau tekan delete. Nah, hingga bab 1 berada di atas seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin memberikan penomoran yang berbeda, penomoran di kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lain-lainnya, kemudian dengan bab. Nah, untuk membedakan demikian, maka penomoran yang kata pengantar daftar isi ini kan penomorannya Romawi I kecil. Nah, sedangkan bab I pendahuluan ini, bab 1 pendahuluan ini menggunakan penomoran heading dan 1 angka. Jadi kita pisahkan dengan section terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat karena kursor ini berada di dalam, ketika kita arahkan pointer ini ke arah daftar isi otomatis. Nah, di sini kursor yang aktif teman-teman bisa melihat dia berada di scope ataupun lingkup daftar isi otomatis, sehingga ketika kita melakukan break ini tidak bisa teman-teman. Nah, tidak bisa, ataupun teman-teman memaksa seperti ini, dia tetap tidak bisa, ataupun teman-teman double klik misalnya. Nah, kan ketika di double klik bisa nih. Nah, ketika di break ini daftar isi otomatisnya akan mengikut teman-teman. Nah, ikut, sehingga ini mengacaukan gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa kembalikan dulu. Nah, ketika teman-teman menghadapi masalah seperti ini, jangan khawatir. Langkah terbaiknya adalah teman-teman kursor aktif ini pindahkan ke penomoran terakhir. Kemudian teman-teman bisa tekan delete. Ingat, delete bukan backspace. Nah, sehingga kolomnya akan mengecil. Jadi teman-teman bisa di sini double klik. Nah, ketika kursor aktif ini sudah di luar daripada lingkup daftar isi otomatis ini, teman-teman bisa melakukan next page, section break di pilihan next page. Nah, ketika pilihannya next page, maka di sini dapat dilihat kita akan memulai dengan section yang baru di page yang berikutnya. Jadi ketika kita klik di sini, kursor aktifnya berada di sini, kita bisa tekan delete. Nah, bab satunya akan berada di atas ya. Nah, kemudian di bagian footer ataupun header ini kita bisa double klik. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman, di sini ada section 1, sebelumnya hanya footer header. Nah, ketika kita lakukan section break, maka di sini akan terbentuk section 1, kemudian ada section 2. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di sini dapat dilihat teman-teman bahwasanya header di section 2 ini dia tidak ada hubungannya dengan section pertama. Jadi bisa kita hapus. Begitu juga dengan yang berada di footernya. Kita bisa melakukan di footer ini kita hapus. Nah, kita bisa melakukan close. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan sekarang adalah pemberian nomor. Nah, untuk pemberian nomor kita bisa double klik di bagian footer. Nah, kita pilih page number bottom. Kita pilih yang center yang tengah ini. Kita ubah menjadi huruf Romawi kecil. Nah, di sini kita start at 1, kemudian pilih Romawi kecil. Nah, maka dia akan berubah menjadi Romawi kecil. Ketika kita lakukan refresh untuk di bagian daftar isi,
Maka di daftar isi sudah otomatis di sini 1, kemudian 2. Nah, di bab 3 ini dia walaupun tidak ada penomoran, dia tetap penomoran angka seperti sebelumnya. Sebelum ada section break kan awalnya itu adalah penomoran angka. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di sini kita isi terlebih dahulu dengan format ini, dokumen ataupun teks lorem ini. Ini hanya template. Teman-teman bisa melakukan paste. Selanjutnya di sini juga kita bisa melakukan paste. Dan di tujuan penelitian kita juga bisa melakukan paste. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan pemformatan untuk di bagian bab. Nah, ini tips untuk teman-teman. Biasanya kan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini memiliki penomorannya sendiri. Yaitu seperti kalau bab 1 di sini 1 strip 1, 1 strip 2, 1 strip 3. Kemudian yang bab 2 gitu juga mengikuti penomorannya heading 1 ini I besar. Jadi nanti ada dua penomoran 2 seperti ini, 3 Romawi 3 ya teman-teman, Romawi 3 besar. Nah, jadi bagaimana tipsnya? Tips untuk mempermudah biar teman-teman tidak melakukan section break dan melakukan edit-edit penomoran. Jadi teman-teman sekarang di sini dapat dilihat di sini hanya ada section 2 sampai ke bawahnya section 2. Nah, ini biarkan saja jadi section 2 terlebih dahulu. Jangan teman-teman jadikan bab 2 ini jadi section 3, bab 3 ini jadi section 4. Jadi biarkan saja sectionnya terlebih dahulu. Nah, ini manfaatnya adalah ketika teman-teman mengubah di bab 1 di section di bab 1 ini, maka penomoran untuk section bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 maka otomatis mengikuti di bab 1. Jadi alangkah lebih baiknya jangan dilakukan section break dulu. Jadi kita mulai dulu. Kita mulai dari section break di bab 1. Kita lakukan di bagian bawah. Kita klik footer, teman-teman. Bisa dilakukan dengan double klik. Selanjutnya page number, kita pilih bottom. Selanjutnya kita pilih yang right ini ke sebelah kanan. Kita bisa melakukan block, kemudian pilih format page number. Selanjutnya kita pilih include chapter number. Nah, di sini kita pilih heading 1 dengan use separator. Pemisahnya yaitu menggunakan hyphen ataupun strip dash gitu, teman-teman. Kita selalu mengawalinya dimulai dengan 1. Jadi section ini dimulai dengan 1 gitu ya, teman-teman, penomoran 1 sehingga di sini satu strip 1 di sini dapat dilihat. Di bab 2 juga sudah dilihat di sini 2.4, seharusnya 2.2 strip 1 kan teman-teman. Jangan khawatir. Di sini dia sama karena dia mengikuti yang sebelumnya di sini 3 di section 2. Nah, sekarang langkah yang kita lakukan adalah teman-teman bisa melihat, yaitu yang kita lakukan, kita melakukan section break. Nah, kita melakukan section break untuk ke bab 2. Kita bisa mengarah ke tujuan penelitian ke bab 2. Nah, di sini bab 2 kita pilih ke atas. Nah, di sini kita pilih layout, break, next page, kemudian kita tekan delete dan delete. Nah, sekarang dapat dilihat teman-teman di sini. Nah, penomorannya sudah 2.1 lagi. Kita bisa mengisi untuk di bagian ininya sebagai contoh. Nah, 2.2, kemudian 2.3. Nah, di sini juga untuk di bab 3 kita bisa melakukan section break lagi. Nah, jadi kita mainnya adalah di break ini, next page, kita pilih delete, kita tekan delete, delete. Nah, maka bab 3 yang tadinya 3 strip 4 kembali menjadi 3 strip 1. Kita lakukan coba paste. Nah, di sini 3 strip 2 masih ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk bab 4 dapat dilihat sini bab 4 strip 3. Seharusnya bab 4 strip 1. Di sini karena dia masih mengikuti section sebelumnya. Nah, dia masih mengikuti section 4. Jadi kita harus memisahkan dengan section. Kemudian kita pilih di layout, kemudian break, next page. Kita tekan delete lagi, tekan delete, tekan delete. Nah, sehingga di atas.
di sini seharusnya sudah menjadi 41. Nah, sudah kembali 41. Selanjutnya yang akan kita lakukan, kita bisa mengcopy di sini juga. Nah, yang kita lakukan di bab 5 ini adalah awalnya 5 strip 3, seharusnya 5 strip 1 ya teman-teman. Sama, kita juga harus melakukannya dengan layout, break, kemudian next page. Kemudian kita tekan delete, delete, dan delete. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Kemudian yang kita lakukan adalah di bab 6 ini kita bisa menambahkan. Nah, di sini kan untuk di bab 6 di sini 63 ya teman-teman, karena di sini terakhirnya 2. Kita lakukan break lagi. Kita pilih next page, kemudian kita tekan delete. Kemudian 6 ini maka dia akan kembali menjadi 1. Nah, sekarang yang kita pisahkan lagi daftar pustaka. Daftar pustaka ini dia memiliki break sendiri, next page. Kita delete. Nah, di sini delete, delete. Dia tidak memiliki header yang sama, jadi kita bisa hapus link to previous-nya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita bisa hapus juga link to previous-nya. Kemudian kita bisa lakukan delete. Kita bisa page number, bottom page number, kita pilih tengah. Kemudian kita pilih format page number. Kita pilih yang i kecil, kemudian include. Oke kan. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa melihat. Kemudian teman-teman bisa lakukan refresh di daftar isi. Kita pilih update entire table. Nah, maka otomatis penomorannya sudah seperti ini. Ini adalah penomoran yang kita harapkan, di mana penomoran bab 1 yaitu 1 strip 1, 1 strip 2, penomoran bab 2 gitu juga bab 2 strip 1, 2 strip 1, di sini 2 strip 2. Nah, seperti itu penomoran yang kita inginkan. Nah, sekarang yang kita inginkan penomoran berikutnya adalah bagaimana di lembar pertama setiap section ataupun di lembar pertama setiap bab dia berada penomorannya di atas. Nah, ketika ingin melakukan hal tersebut, maka kita bisa mengklik saja di bagian footer ini, bisa kita klik, kemudian kita pilih different first page, yaitu membedakan dengan sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah, yang kita lakukan adalah di bagian atas ini kita pilih ke header, kemudian kita pilih page number, kita pilih top, kemudian kita pilih yang sebelah kanan. Nah, sudah seperti ini. Seharusnya ketika kita klik close header and footer, secara otomatis di bab 2 juga sudah berada di atas. Nah, di bab 2 ini kita lakukan different juga. Nah, dia otomatis berada di atas. Di bab 3 kita lakukan gitu juga, different. Nah, kenapa ini tidak otomatis kita berada seperti yang tadi di awal, penomoran di awal? Ini karena kita melakukan pemformatan different page ini secara terpisah teman-teman, makanya terjadi seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin melakukan secara otomatis seperti penomoran yang di awal tadi, maka different first page ini telah dilakukan di bab 1. Baru setelah kita melakukan different page di bab 1, kita baru melakukan section break untuk bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Maka dia akan otomatis dia berada di atas. Bab 4, kemudian bab 5. Nah, bab 5 ini masih tinggal kita pilih different first page. Kemudian untuk bab 6 gitu juga kita pilih different first page, maka otomatis dia berada di atas. Nah, sampai sini penomoran kita telah berhasil kita lakukan, di mana penomoran halaman di sini kita telah berhasil melakukan perbedaan, di mana setiap section memiliki berbeda-beda penomoran. Seperti contohnya ini, di section pertama penomoran itu Romawi kecil, di section kedua dia penomorannya include heading 1, yaitu bab 1. Kemudian di bab 2 ini include heading 1 dengan bab 2. Jadi pemformatannya berbeda-beda. Nah, di sini juga teman-teman melihat
kita membedakan di mana setiap section baru ataupun di setiap penomoran bab awal dia memiliki penomoran berada di pojok kanan atas. Nah, secara otomatis di bagian bawahnya kosong, kemudian untuk penomoran berikutnya berada di bagian pojok kanan bawah. Begitu juga dengan bab 2 dan bab 3 dan seterusnya yang telah kita lakukan pemformatan. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, untuk penomoran daftar pustaka, teman-teman bisa melakukan edit sendiri. Di sini untuk daftar isi, penomoran terakhir itu adalah dapat dilihat teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk daftar isi kan 2 nih penomorannya. 1, 2, yang terakhir itu penomorannya itu adalah 2. Jadi teman-teman klik daftar pustaka, teman-teman tinggal edit saja di page number, startnya dimulai dari 3. Nah, ketika kita lakukan refresh, kita update entire table, maka secara otomatis dia 3 juga. Nah, sampai sini kita telah berhasil melakukan pemformatan nomor. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita telah belajar banyak mengenai tentang section break dan penomoran halaman. Dengan bantuan section break, dengan pilihan next page, kita bisa memisahkan halaman-halaman berdasarkan section. Dengan bantuan section ini, penomoran kita bisa lebih berbeda dibandingkan penomoran-penomoran ketika kita tidak memberikan section, sehingga menyulitkan kita untuk memberikan penomoran berbeda. Sehingga pada kesempatan kali ini kita telah belajar mengenai section break, kemudian page numbering, penomoran halaman, kemudian different page. Different page ini yaitu kita memberikan penomoran berbeda di page pertama. Baik teman-teman, untuk part ini mengenai section break cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan lebih dalam tentang penulisan tugas akhir ataupun skripsi ini di tutorial berikutnya. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan mudah. Jangan lupa selalu berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mengikuti tutorial ini. Saya akhiri tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.